perlakuan kepada anak yang mungkin melanggar aturan ataupun berkelakuan tidak sesuai dengan tata tertib yang sudah dibuat. Selama ini kita lebih sering membuat hukuman atau kita sering membuat kesepakatan dengan konsekuensi, namun terkadang bahwa kesalahan yang sama masih sering diulang kembali. Untuk itu kita sama-sama melihat lebih jauh tentang bagaimana sih untuk menerapkan budaya positif di sekolah, di lingkungan sekolah maupun di kelas masing-masing, baik untuk Bapak Ibu wali kelas maupun untuk teman-teman yang mengampu mata pelajaran. Nah, terkadang anak itu menghindari hukuman itu ada 3 alasan. Yang pertama, mereka tidak nyaman saat kena hukum, makanya mereka istilahnya disiplin sesaat yang mereka buat. Mereka hanya taat saat itu, tapi di luar dari sekolah misalkan itu mereka kembali ke kepribadian yang sebelumnya. Nah, kemudian ada juga yang taat karena ingin terlihat baik di depan guru ataupun ingin mendapatkan imbalan, dan itu juga masih termasuk disiplin yang semu. Kemudian yang ketiga adalah anak itu sudah bisa menghargai nilai-nilainya sendiri dan mereka bisa mengungkapkan kepada guru apa yang mereka inginkan dan kenapa mereka bertindak demikian. Nah, ini yang kita harapkan untuk anak-anak bisa punya, ketimbang mereka bersikap seperti anak baik padahal ternyata mereka takut dihukum. Yang kedua, mereka bersikap baik, sopan, tapi karena mengharapkan imbalan dari guru. Ada yang mungkin guru bilang kalau kamu rajin datang sekolah nanti nilainya ditambah 5. Nah, mungkin itu hal-hal yang diharapkan anak sehingga mereka terlihat seperti anak yang sopan atau terlihat disiplin, padahal sebenarnya itu hanyalah disiplin semu. Dan yang kita harapkan adalah anak itu bisa tahu dan sadar akan nilai-nilai kebajikan yang harusnya dia punya. Mesti misalkan kesabaran, kesopanan, dan itu dia harus paham betul seperti apa manfaat nilai-nilai itu dan bagaimana dia harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kita harapkan sehingga dia sebisa mungkin menghindari perbuatan tidak disiplin karena sadar bahwa nilai-nilai itu bahwa hal tersebut sudah melanggar nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Oke. Kemudian nah, perubahan paradigma yang harus dirubah. Yang pertama, selama ini guru sebagai pengontrol, maka sebaiknya guru harus sebagai fasilitator. Kemudian semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat dirubah menjadi pembiasaan. Jadi tidak lagi penguatan, tapi sudah menjadi pembiasaan atau pembudayaan. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan komunitas. Itu kita harus ubah dengan memberikan kebebasan berpendapat dan menghargai setiap hasil capaiannya. Yang berikut, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu kita harus rubah menjadi adanya kesepakatan bersama. Jadi ini hal-hal yang berubah dari sebelumnya disiplin semu menjadi disiplin yang positif. Seringkali penegakan disiplin cenderung ke perilaku pemaksaan dan pemberian hukuman. Yang perlu dirubah tidak lagi dengan adanya tekanan, tapi dengan membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan mulia, dengan cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan mana yang benar dan mana yang salah. Baik, berikutnya ini adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang bisa dipakai untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama ada dimensi dari profil pelajar Pancasila, mulai dari bernalar kritis, beriman dan bertakwa sampai kepada kreatif. Kemudian ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan seterusnya sampai kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang harus diangkat untuk menjadi keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Jadi saat membuat keyakinan kelas, sebaiknya teman-teman melihat kembali nilai-nilai kebajikan apa saja yang urgen
belajar tentang kebutuhan dasar manusia, ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia. Nah, kenapa sampai kebutuhan dasar ini harus kita tahu? Karena terkadang anak itu melakukan suatu tindakan itu karena kebutuhan dasar, salah satu kebutuhan atau beberapa kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi dengan baik. Untuk itu guru perlu mengenal kebutuhan dasar manusia supaya bisa mencari tahu atau mungkin investigasi kenapa sampai dia melakukan tindakan tersebut, apa kebutuhan yang tidak terpenuhi atau apa kebutuhan yang dia cari-cari sampai dia melakukan pelanggaran tersebut misalnya. Nah, itu ada kebutuhan fisiologis, ada keamanan, cinta dan kasih sayang, kemudian penguasaan diri dan juga kebebasan. Nah, setelah mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, guru harus menempatkan posisi kontrol yang sesuai. Ada posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau dan posisi manajer. Nah, misalkan ada kasus misalkan ada kasus seperti siapa ya, misalkan Vino, dia sering diintimidasi, mungkin ada teman-temannya suka marah-marah dia, suka suruh-suruh dia, akhirnya dia itu hilang rasa kebebasan, kebutuhan kebebasannya itu dia tidak lagi punya, sehingga dia misalkan datang sekolah uring-uringan. Nah, itu perlu kita tanya, saat kita tanya, mungkin kalau dia sampaikan alasan, dia bilang saya takut bertemu dengan si A, atau saya tidak suka datang sekolah karena sering diperintah-perintah oleh beberapa kelompok. Nah, itu berarti kita harus paham bahwa dia sering tidak datang sekolah itu karena kebutuhan kebebasannya tidak terpenuhi di sekolah. Nah, itu bagaimana kita tempatkan posisi kita supaya bisa kita treat dia dan dia bisa dapat kebebasan di sekolah. Kebebasan dalam artian tidak ada lagi yang perintah-perintah dia atau tidak ada lagi yang suka ganggu-ganggu dia. Nah, di sini saya pribadi sering itu di posisi kontrol ini sering ada pada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Tapi kalau manajer itu masih sangat minim. Mungkin kita pernah buat tapi kita tidak konsisten. Padahal posisi manajer itu adalah posisi yang paling baik dan paling pas untuk diterapkan ke anak-anak saat membina anak-anak. Nah, kalau posisi penghukum saat kita memberikan anak berbuat salah dan kita menghukum anak mungkin saat itu dia patuh, tapi karena dia itu tadi menghindari hukuman sehingga dia bersifat patuh. Jadi patuhnya itu atau taatnya itu hanya semu. Dan kemudian kalau kita terlalu menghukum anak, bisa jadi anak itu akan menjadi pendendam dan juga merasa terkekang. Nah, kemudian kadang kita juga sering menjadi membuat rasa bersalah. Kayak kamu tahu tidak kalau ini, pokoknya kita selalu mengeluarkan kalimat yang membuat anak-anak itu merasa, aduh saya sudah buat salah, aduh. Nah, itu juga sebenarnya tidak terlalu bagus. Kemudian posisi teman, nah itu kayak, aduh kamu tolong miss dulu, nanti miss kena marah dari kepala sekolah, atau aduh kamu tolong miss sudah supaya siapkan ini materi terus kamu tidak kerja. Nah, itu posisi teman dan itu juga tidak terlalu bagus. Kemudian posisi pemantau, itu dia sudah tidak sebagai penghukum, tidak membuat rasa bersalah, dia sebagai teman tapi juga memantau. Artinya dia kalau teman hari ini kita kasih tahu habis, tapi kalau pemantau dia ikuti setiap harinya. Kemudian di posisi manajer itu yang nanti akan diterapkan segitiga restitusi. Nah, ini ada ciri di mana guru sebagai penghukum menghardik, bersuara keras, tidak mau mendengarkan alasan murid, mempermalukan di depan umum, menyakiti dalam bahasa verbal, kemudian menunjuk-nunjuk. Kemudian membuat rasa bersalah, membuat murid merasa di posisi paling salah, guru merasa yang paling menderita. Kemudian murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Biar saya biar gini sudah. Merasa tidak berharga, telah
coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini, kamu tidak kasihan dengan ibu guru, ibu sudah berusaha keras mendidikmu. Kemudian di posisi kontrol sebagai teman, memang ini tidak menyakiti murid, namun tetap mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Dampak positifnya adalah terciptanya hubungan baik antara guru dan murid. Namun ada dampak negatif, yaitu murid kurang menghargai guru. Saking dekatnya, akhirnya murid menjadi ketergantungan dan murid menjadi pribadi yang suka membedakan guru yang satu dengan guru yang lain. Kemudian ada ciri posisi sebagai pemantau atau pemonitor, suara datar, bahasa tubuh formal. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu aturan sekolah. Nah, seperti yang kemarin yang sudah kita buat di Vino atau di Marco, itu kita sementara memposisikan diri sebagai pemantau atau monitor. Jadi kita berusaha untuk mengajak dia, dan dia yang mengusulkan konsekuensinya sendiri untuk apa yang akan dia langgar nanti. Nah, di sini kita lihat sama-sama posisi kontrol sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi pada posisi manajer ini, guru menerapkan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini ada 3 bagian penting, ada 3 tahapan. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Misalkan anak datang terlambat, terus kita bilang, Miss, lihat kamu tadi datang tergesa-gesa sekali, bukan? Nah, atau misalkan ada anak yang misalkan Vano dengan Ciko yang berkelahi, atau misalkan Vano robek catatannya Ciko, terus kita tanya Vano, kita bilang memang benar kadang-kadang itu kita bisa menjadi marah dengan orang lain. Jadi kita berusaha untuk menstabilkan identitas di sini, menstabilkan emosinya supaya dia tidak merasa ditindas atau dihakimi. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita harus kasih tahu dia bahwa semua perilaku itu ada alasannya. Nah, kita meminta dia untuk mengungkapkan alasan kenapa dia harus melakukan tindakan tersebut, supaya kita bisa tahu apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari dia. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini bagaimana caranya kita guru menumbuhkan motivasi internal dengan siswa, sehingga siswa menjadi sadar betul atas apa yang dia lakukan dan menjawab sendiri apa solusi yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Oke. Mungkin sekian saja tentang disiplin positif. Apa ada teman-teman yang mau sharing atau mau menanyakan tentang pelaksanaan segitiga restitusi, mau menjadi posisi kontrol manajer yang baik? Apakah semua sudah makan? Sudah. Kira-kira masih semangat tidak untuk ikut pelajaran atau kita membuat apa nih? Kegiatan kesepakatan bersama. Masih semangat tidak? Masih. Oke, seperti yang sudah disampaikan oleh Miss Fani tadi, bahwa kita akan membuat kesepakatan
bagikan. Jangan lupa. Oke, masing-masing silakan menulis. Nanti kalau sudah tulis sudah selesai, silakan ambil lakban di sini dan gunting tempelkan di depan. Digunting nanti tempelkan di depan. Usahakan hurufnya besar ya, jangan terlalu kecil nanti tidak bisa dibaca. Boleh, nanti kalau sudah penuh balikkan dulu. Baca. Pak, bagian enam tidak apa? Sudah, maju tempelkan.